Welcome back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa seleksi P3K guru dan juga non-guru terkendala. Kemudian BKN mengungkap hal krusial. Apa saja hal krusial yang diungkap oleh BKN? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa pula untuk di-share. Seleksi P3K formasi guru dan non-guru tidak akan diselenggarakan dalam bulan ini atau bahkan Oktober mendatang. BKN memberikan estimasi penyelenggaraannya di akhir 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan ada kendala besar sehingga seleksi P3K 2022 tidak bisa dilaksanakan sesuai timetable yang disusun Kemenpan RB, yaitu pada pekan ketiga atau keempat bulan September 2022. Sebelumnya Menpan RB Azwar Anas bahkan telah meminta agar seleksi harus dilaksanakan jelang akhir September. Nah, seleksi P3K guru dan non-guru ditargetkan pelaksanaannya bulan November. Namun itu baru estimasi, kata Deputi Suharmen. Dia tidak mau menyebutkan November itu sudah pasti ada seleksi, sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seleksi P3K guru dan non-guru benar-benar dilaksanakan. Salah satunya adalah formasi dari Kemenpan RB on schedule. Begitu juga data dari Kemendikbudristek dan Kemenkes. Keputusan Menpan RB Azwar Anas soal pelaksanaan P3K 2022 dan juga penyelesaian proses yang diharapkan untuk mekanisme yang baru juga on schedule. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka insya Allah bisa dibuka November, ujar Suharmen. Ingat lagi pada 13 September, Menpan RB Azwar Anas telah menyerahkan SK keputusan Menpan RB soal penetapan kuota P3K guru dan non-guru tahun anggaran 2022. Nah, kuota P3K 2022 itu baru angka gelondongan. Setiap instansi harus mengajukan usulan formasinya kembali kepada Kemenpan RB untuk ditetapkan kembali formasinya oleh Menteri. Jadi prosesnya memang panjang. Sekarang tergantung bagaimana komitmen pemerintah untuk menaati jadwalnya saja, ucap Suharmen. Selain itu, terus bagaimana dengan formasi P3K untuk guru lulus passing grade? Data guru lulus PG yang sudah diserahkan ke BKN ternyata bermasalah. Begitu akan dimasukkan ke dalam database SSCASN, ternyata masih banyak yang salah, sehingga harus dibersihkan dulu semua datanya. Memang data guru lulus PG sudah disahkan dan diserahkan ke BKN, tetapi banyak salahnya. Ini data sampai Kamis 22 September sore, baru selesai untuk 200 instansi, terang Suharmen. Sementara itu, dalam proses pendataan non-ASN, khusus untuk honorer K2, yang masuk masih sangat minim. Sedangkan yang non-K2 ini sangat membludak. Nah, ini menurut saya sangat aneh. Pendataan non-ASN atau honorer yang masih berproses ini mengungkap hal-hal yang aneh, janggal, dan mengejutkan. Salah satunya adalah melonjaknya jumlah honorer dari 410.000 menjadi 1,1 juta. Itu pun data yang baru masuk ke aplikasi pendataan non-ASN di BKN per 19 September.
Nah, dari jumlah tersebut yang mengejutkan lagi soal data honorer K2. Pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan dari 366.220 honorer K2 yang masuk ke database BKN baru 74.832 orang. Artinya masih ada 291.388 honorer K2 yang belum masuk pendataan non-ASN. Ini sangat janggal. Honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220 tetapi yang tercatat baru 74 ribuan. Sementara tenaga non-ASN, artinya bukan K2, angkanya sebesar 963.699. Pertanyaannya, kemana selisih honorer K2 yang belum masuk pendataan non-ASN? Apakah mereka sudah tidak bekerja lagi, meninggal, atau ada hal lain? Jika kejadiannya seperti itu, maka admin atau operator instansi seharusnya melaporkan pada aplikasi yang sudah dibuat oleh BKN. Di dalam pendataan non-ASN, BKN sudah membuat sistem yang mana pada tombol lapor untuk honorer K2 yang sudah tidak aktif bekerja atau mungkin meninggal. Jadi data BKN per 19 September, jumlah honorer yang masuk pendataan non-ASN sebanyak 1.038.531. Tetapi yang masuk hanya 73.832 honorer K2 yang dilaporkan. Sisa honorer K2 mayoritas tenaga teknis sebanyak 378.880. Itu sebagian besar adalah tenaga teknis itu sendiri sebesar 275.369. Kemudian disusul guru dan dosen sebanyak 96.415. Kemudian tenaga kesehatan 4.766 dan penyuluh sebanyak 2.330. Fakta lain diungkapkan oleh Bima adalah adanya informasi dari honorer bahwa banyak yang tidak masuk pendataan. Mereka yang bekerja di atas 4 tahun tidak masuk list. Anehnya, orang yang baru malah masuk pendataan non-ASN. Melihat data-data honorer yang ganjil tersebut, Bima menegaskan BKN telah mengembalikan data-data itu kepada masing-masing daerah. Harapannya daerah memberikan data yang valid, karena semuanya akan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kami maunya data yang valid, tentunya disertai SPTJM, karena ini demi menyelesaikan masalah honorer. Kami mohon kerjasama pemerintah daerah. Pungkas Haria Wibisana. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.